Ada yang masuk? Takut baterainya habis. Halo? Halo semua? Belum ada. Belum ada yang join. Coba Matthew join di Studgas WhatsApp. What is your phone? Itu udah masuk. Belum. Si Kaleb mana? Si Kaleb. Oke, ya works. Halo, siapa lagi? Selamat sore semua. Si Fabri. Halo Kaleb. Halo Kalum. Ada si Mary. Hah? Mana yang lain ini dia? Caleb, what are you doing? You can hear me. I'm hearing you from my TV. I know. What are you doing? Halo everyone, siapa lagi yang login ini? Mana yang lain? Hi Manny. How are you Manny? Iya, si Kalum. Iya. Halo Kalum. How are you boy? Ayo kita nyanyi dulu deh ya. Itu nyanyinya Tuhan adalah gembalaku ya. Si Lenny kemana? Telepon kamu mana? Itu. Harus telepon si Lenny. Pinjam telepon si Lenny. Ayo kita nyanyi dulu ya. Tuhan adalah gembalaku dan kekurangan aku. Nyanyi kan? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di taman yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya
lembah kekelaman. Dia Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Haleluya. Mari kita berdoa ya. Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan-perbuatannya dalam kehidupan kami, Tuhan. Justru melalui keadaan-keadaan yang kami lewati dalam hidup ini, kami belajar dan melihat bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang mengetahui segala keadaan kami anak-anak-Mu. Bapak, saat ini kami bersyukur kami boleh berjumpa kembali di dalam live stream ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan itu mau mengajarkan buat kami melalui kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan, beracaralah, bukakan isi hati-Mu, berikan kami hikmat dan pewahyuan daripada Tuhan, supaya kami boleh melihat, mendengar, dan meneropong firman-Mu melalui hikmat daripada Tuhan, melalui pewahyuan hal-hal yang akan Engkau kerjakan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama-Mu yang ajaib, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Baik, kita bisa lihat Alkitab kita. Nah, hari ini tuh saya ingin membagikan firman Tuhan mengenai pelayanan malaikat. Ya, kenapa ini perlu saya bagikan? Karena kita harus mengetahui, ya, Tuhan menciptakan malaikat itu sebagai the servant of God, ya, untuk melakukan rencana-rencana Tuhan di dalam alam semesta ini, menjalankan rencananya, dan khususnya juga adalah untuk memberikan protection kepada kita. Ya, jadi Tuhan sendiri telah menyiapkan penolong untuk kita. Ya, kita tahu bahwa penolong kita yang ajaib, Tuhan
secara pribadi, dan Tuhan sudah berkata kepada kita bahwa Dia telah mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong kita. Tetapi juga kita harus tahu bahwa Tuhan juga menciptakan malaikat. Ya, kalau kita perhatikan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-34 ayatnya yang ke-7 itu dalam bahasa Inggrisnya dibilang, if you honor the Lord, His angel will protect you. Ya, if you honor the Lord, His angel will protect you. Ya, jadi jelas sekali bahwa Tuhan itu menciptakan malaikat untuk sebagai alatnya menolong kita, memprotek kita, ya. Dan hari ini saya ingin membagikan ada 7 malaikat Tuhan yang boleh saya katakan sebagai malaikat-malaikat yang tinggi. Ya, kita tahu begitu banyak ya malaikat telah Tuhan ciptakan, tetapi juga Tuhan telah menetapkan ya berbagai macam tugas kepada malaikat-malaikat ini yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, begitu banyak. Dan Tuhan menetapkan juga sebagai pemimpin-pemimpin di dalam kumpulan malaikat-malaikat ini. Ya. Nah, saya percaya bahwa tidak cukup waktu kalau kita bahas semuanya tentang 7 malaikat ini, ya. Tetapi juga saya akan bagikan satu persatu. Nanti minggu depan kita lanjutkan seberapa yang bisa kita bahas pada hari ini. Ya, yang pertama itu malaikat yang tertinggi atau boleh saya katakan pemimpin ya daripada malaikat-malaikat ini itu namanya Mikael ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Michael. Ya. Jadi Alkitab sendiri menyatakan kepada kita bahwa Michael itu atau Mikael itu adalah the commander ya. Chief commander atas malaikat-malaikat Tuhan. Ya. Kalau kita buka Alkitab kita coba lihat di dalam Daniel pasalnya yang ke-10. Daniel pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-13. Ya. Kita tahu satu pemimpin malaikat di sorga yang telah memberontak kepada Tuhan dan dia adalah Satan atau iblis bernama Lucifer. Ya, dialah yang membangun kerajaan kegelapan itu dan dia menguasai dunia ini dan membuat kita manusia mula-mula dan Hawa jatuh ke dalam dosa yang kita tahu semua. Alkitab menjelaskan kepada kita pada awalnya bahwa kita semua diciptakan gambar dan rupa Allah, tidak ada dosa, tidak ada cacat celah. Dan ketika itulah kita jatuh ke dalam dosa karena pelanggaran kepada firman Tuhan, di mana Hawa ya menerima bujukan iblis ya, dan kita percaya dan kita tahu Tuhan sudah menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Tuhan datang dalam dunia ini, dalam Yesus kita diselamatkan. Nah, tapi di sisi lain juga Tuhan juga
memakai malaikat-malaikatnya untuk menjalankan semua rencana dalam hidup kita. Ya. Nah, dari 7 malaikat, pemimpin malaikat, itu yang pertama itu malaikat yang bernama Mikael atau Michael, ya, yaitu tadi saya sudah katakan dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan bahwa dia adalah the chief commanders, ya, wow, haleluya, ya, dalam Daniel pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 itu dikatakan bahwa the commander of the Persian kingdom opposed me for 21 days, but then Michael, one of the chief commanders, come to help me because I was left alone with the king of Persia. Ya, ini adalah perkataan dari malaikat Gabriel. Ya, nanti saya akan teruskan ceritanya, tapi saya mau sampaikan dulu 7 malaikat Tuhan yang Tuhan tetapkan sebagai pemimpin-pemimpin atas malaikat-malaikat di sorga yang kita tidak tahu berapa banyak jumlahnya, yang saya percaya begitu banyak jumlahnya, sebagai tentara pasukan Tuhan juga, ya, pesuruh-pesuruh Tuhan, ya, dan Alkitab banyak menerangkan dari mulai Kejadian sampai Wahyu bagaimana peran malaikat-malaikat ini dalam kehidupan kita dan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya, yang pertama itu malaikat Mikael, ya, dia berfungsi sebagai the chief commander, ya. Nanti saya akan bahas apa saja tugas-tugas daripada malaikat Mikael. Kemudian yang kedua, ya, itu malaikat Raphael, ya, dia itu tugasnya sebagai the healing, ya, ya, Tuhan pakai untuk banyak menyembuhkan, ya, orang-orang yang sakit. Kemudian yang ketiga itu malaikat Gabriel, atau bahasa Indonesianya itu Jibril, ya, itu yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan, message Tuhan. Dia bertugas sebagai the messenger. Kemudian yang keempat itu malaikat Jopil. Namanya Jopil, itu malaikat yang merawat seluruh tatanan alam semesta ini, ya, seperti perawatan alam, ya, kemudian perawatan tata surya, ya, luar biasa, ya, dan juga merawat kehidupan kita juga, ya, tubuh kita, ya, boleh saya katakan sepertinya dia seperti the beauty, ya, yang menjaga kecantikan. Kemudian ada malaikat yang bernama yang kelima, ya, Halo Melani, segala puji. Siapa lagi yang di dalam ini grup ini? Saya nggak. Leni, ada si Leni. Tapi mukanya nggak kelihatan si Leni. Oh, oke. Ya, ada malaikat. Tiduran, ada malaikat yang bernama Ariel. Ya, nanti saya akan tunjukkan satu-satu. Ya, itu dia yang menjaga kehidupan yang sampai berhubungan dengan hewan, binatang, ya, luar biasa memang Tuhan. Yang keenam itu malaikat yang bernama Azrael, ya, itu adalah the death of angel, ya, malaikat maut. Itu adalah malaikat yang waktu salah satu waktu Tuhan menyuruh malaikatnya
berjalan di tanah Mesir, ya, untuk membunuh anak-anak sulung orang Mesir, ya. Dan Tuhan menyuruh Israel menaruh darah anak domba Allah, ya, di pintu-pintu mereka, ya. Nah, yang terakhir itu namanya malaikat Kemuel, ya, yang pekerjaannya membawa peace, damai sejahtera, ya. Ingat waktu Yesus akan mau ditangkap di Taman Getsemani, dia mendapatkan kekuatan dari malaikat itu. Ada satu peace, damai sejahtera daripada Bapa kepada Yesus. Ya, nah, sekarang yang pertama coba mari kita lihat dalam Daniel pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-10, Daniel 10 ayat yang ke-10, ya. Ini saya bahasa Indonesia aja, kita kan baru tadi. Malaikat. Oke. Mari kita baca dari Daniel pasal 10 ayat yang ke-10, ya. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Ketika dikatakannya hal itu kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkeluh. Tapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku. Lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Masakan aku hamba Tuanku ini dapat berbicara dengan Tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku? Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan. Dan aku berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Lalu katanya, tahukah engkau, mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael, pemimpin itu. Nah, ini ceritanya begini. Ini ada dua malaikat yang sudah ada dalam cerita ini, malaikat Mikael dan malaikat Gabriel atau Jibril. Ya. Nah, jadi Daniel itu dia sedang berpuasa. Kurang lebih 21 hari dia berpuasa. Nah, saat itu yang menjadi tujuan Daniel dia berpuasa adalah untuk mendapatkan pengertian, mendapatkan hikmat, mendapatkan pewahyuan, atau intinya dia ingin dengar suara Tuhan tentang apa yang akan Tuhan mau kerjakan, ya. Nah, kita juga harus seperti itu, ya, kita harus demikian.
Jadi kita berdoa itu kita minta hikmat, kita minta satu pengertian daripada Tuhan, ya, apa yang mau Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Nah, itu Tuhan bisa suruh malaikatnya, ya, untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan. Jadi dalam sistem tata cara atau boleh saya katakan kinerja Tuhan itu, ya, tidak selalu Tuhan itu bisa langsung berbicara ya kepada kita. Bisa langsung, Tuhan itu hebat, luar biasa. Dia adalah segala-galanya. Tapi juga Tuhan, dia bisa pakai malaikat gitu loh, untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan untuk kita. Dan Alkitab sudah begitu banyak menceritakan kepada kita bagaimana Tuhan menyuruh malaikatnya yang dengan tiang awan, tiang api berjalan di depan orang Israel, ya, menyampaikan pesan Tuhan untuk Musa, ya, menyampaikan pesan Tuhan untuk Daniel yang barusan kita baca, ya. Nah, jadi ketika ini luar biasa ini hebat sekali. Jadi kita juga sedang belajar saat ini sistem kerajaan Allah dan juga sistem kerajaan kejahatan itu, ya, sistem kerajaan kegelapan itu, ya. Jadi waktu Daniel sedang berdoa dan berpuasa selama kurang lebih 21 hari, karena dikatakan di sini bahwa pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari, jadi kurang lebih 3 minggu lah, ya. Jadi waktu Daniel mengambil satu ketetapan, dia bertekad untuk berdoa dan berpuasa selama 3 minggu, ya. Alkitab tidak jelaskan pada hari keberapa, ya. Ternyata Tuhan sudah jawab, gitu loh, ya. Tuhan sudah dengar doa daripada Daniel itu, ya. Jadi dari statement ini adalah pernyataan daripada malaikat Jibril. Tadi saya sudah sampaikan tugas daripada malaikat Jibril adalah menyampaikan pesan-pesan Tuhan, message. Jadi seperti ambasadornya Tuhan, atau boleh saya katakan juru bicara kerajaan sorga. Haleluya, ya. Jadi Tuhan sudah perintahkan sama malaikat Jibril, ini pesanku untuk Daniel, hambaku. Pergilah, temui dia. Jadi itu saya sudah bisa bayangkan, ini luar biasa. Jibril terbang, berangkat dari sorga, saudara. Ya, ini luar biasa. Menuju bumi. Kita nggak tahu itu kecepatannya luar biasa. Ingat baik-baik, malaikat itu tidak seperti Tuhan. Tuhan itu omnipresent, dia berada di mana saja. Ya, Tuhan tidak membutuhkan waktu. Kalau dia mau datang dari sorga ke dunia ini, dia tidak membutuhkan waktu. Waktu tidak bisa mengurung Tuhan. Ya, Tuhan yang ciptakan waktu. Jadi Tuhan itu omnipresent, dia di mana saja, pada detik, pada second, dan tidak ada hitungan di bawah second pun yang sanggup mengurung Tuhan. Ya, tapi malaikat itu bukan omnipresent, ya. Jadi kita harus tahu itu. Dia membutuhkan waktu. Ya, ada perbedaan waktu yang bisa menunjukkan bahwa malaikat Tuhan itu waktu dia disuruh Tuhan, dia membutuhkan waktu, ya. Tapi memang kecepatannya kita tidak bisa ukur. Itu luar biasa karena dia di sini berbicara waktu kepada Daniel bahwa selama 21 hari lamanya. Jadi dia sedang berbicara waktunya kita juga. Ya, hari-harinya itu, jadi selama 21 hari. Jadi waktu dia berangkat dari sorga, disuruh Tuhan menyampaikan pesan Tuhan, ternyata itu dikatakan pemimpin kerajaan orang Persia itu berbicara, siapa dia? Iblis, setan. Ya, nah kita tahu dalam perjanjian baru sudah jelas sekali dalam Efesus pasal 6 kalau saya tidak salah itu Rasul Paulus dia membahas sistem hierarki kerajaan
kejahatan itu, kerajaan kegelapan itu, ya, kerajaan iblis itu. Dari mulai pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu roh jahat. Jadi tidak heran kalau malaikat Jibril juga menerangkan hal yang sama. Dia memberikan pengertian kepada Daniel bahwa sistem kerajaan kegelapan itu seperti dia gambarkan kerajaan Persia. Kita tahu kerajaan Persia adalah musuh kerajaan Israel atau orang Israel. Jadi dia gambarkan bahwa pemimpin kerajaan Persia. Saya percaya itu bukan bentuk dalam fisik manusia, sebab manusia tidak akan bisa melawan malaikat. Saudara, malaikat itu luar biasa. Ya, kekuatan kita sebagai manusia itu tidak akan bisa melawan malaikat. Tapi jelas di sini yang dia gambarkan adalah iblis itu sendiri, Satan itu sendiri. Ya, nah dikatakan pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka. Jadi kita sudah tahu dia sedang menerangkan siapa itu malaikat Mikael. Dia adalah pemimpin pasukan tentara Allah. Ya, datang menolong aku. Jadi saya sudah bayangkan waktu malaikat Jibril itu berangkat dari sorga membawa message Tuhan untuk Daniel, di tengah jalan kira-kira saya nggak tahu itu di mana, tapi yang jelas di dalam alam roh ini, ya, sistem kerajaan kejahatan, kerajaan iblis itu menghalau dia, dan dia katakan pemimpin kerajaan Persia yaitu Satan sendiri datang, ya, melawan malaikat Jibril. Jadi saya sudah bayangkan di dalam alam roh itu terjadi perang yang luar biasa. Ya, antara malaikat Jibril dengan Lucifer atau Satan itu sendiri. Mereka berperang, ya. Jadi kita bisa bayangkan bahwa benar yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, ya, penguasa, penghulu-penghulu dan roh-roh jahat yang ada di udara. Ya, jadi kita harus sadar itu bahwa pada saat kita berdoa, ya, doa kita belum dijawab Tuhan, ya, itu bukan artinya Tuhan tidak dengar, tapi melalui cerita ini, this is the real story. Ini bukan parable, ini bukan perumpamaan, ya. Kita juga bisa baca cerita-cerita yang ada di Bible, di Alkitab kita. Yesus juga sering memakai perumpamaan, tapi ini adalah cerita real yang terjadi. Ya, nah yang luar biasa, ketika Jibril itu berperang melawan Satan, dia berkata berdiri 21 hari lama. Jadi saya percaya pada hari pertama saja, ya, ketika Daniel mengambil keputusan untuk berdoa dan berpuasa meminta roh pengertian apa yang Tuhan mau kerjakan melalui dia kepada orang Israel, itu Tuhan sudah jawab, Tuhan sudah suruh, ya, malaikat Jibril untuk menyampaikan pesan Tuhan tentang apa yang akan terjadi, ya. Tapi dia katakan, Daniel, supaya engkau tahu selama 21 hari, 3 minggu dalam hitungan kita manusia, itu malaikat Jibril di udara sedang berperang. Saya kalau kita bisa lihat kayak film silat, mungkin sudah ting-tong dengan pedang melawan Satan. 21 hari lama, jadi 3 minggu. Nah, Tuhan yang Maha Tahu, kemudian haleluya, Tuhan menyuruh Mikael. Ini yang saya mau sampaikan sama kita. Mikael adalah pemimpin malaikat. Ya, dia adalah pemimpin terkemuka. Dia adalah commander of chief untuk para malaikat. Dikatakan salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka datang menolong aku. Nah, perhatikan. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja. Dikatakan tadi yang pertama dikatakan pemimpin
kerajaan orang Persia. Nah, ini disampaikan raja-raja, jadi sudah tambah. Jadi pasukan daripada iblis itu bertambah untuk melawan Mikael, karena Mikael itu kuat. Dan waktu Mikael datang, seolah-olah seperti ini. Saya sudah bisa bayangkan, oke, Jibril, sekarang kau pergi, temui Daniel, sampaikan pesan Bapa di sorga untuk anaknya Daniel, ya, biar aku yang menggantikan engkau berperang melawan setan ini. Jadi kita bisa bayangkan, kuasa doa kita itu bukan hanya didengar oleh Tuhan, tapi kuasa doa yang kita naikkan, itu tidak hanya Tuhan dengar, tapi membantu. Ya, membantu para malaikat-malaikat yang disuruh Tuhan untuk melakukan rencana-rencana yang dalam hidup kita di atas muka bumi. Luar biasa ya. Makanya kan dikatakan untuk itu kenakanlah ketopong keselamatan. Ya kan, baju jirah, ya kan, keadilan, berikat pinggang kebenaran, ya, berperisai iman, pedang roh. Nah, apalagi sepatu yang rela memberitakan Injil. Ya, itu adalah berbicara tentang perlengkapan kita sebagai tentara Allah. Itu digambarkan tentang sebuah peperangan roh. Ya, jadi kita sebagai orang Kristen itu harus mengerti kenapa mungkin saat kita berdoa seperti belum ada jawaban. Tunggu dulu, waktu kita berdoa itu Tuhan sudah dengar. Tapi Tuhan hari ini sedang memberitahu buat saudara dan kita dalam Bible study ini, mari kita belajar dunia roh ini itu real. Ya, tugas malaikat itu jelas. Tugas malaikat itu jelas untuk Tuhan pakai menolong kita, memprotek kita dan menjawab doa-doa kita. Ya. Nah, yang luar biasa ketika Jibril terbang meninggalkan Mikael, ya, peperangan terus berlangsung. Peperangan di udara itu terus berlangsung. Bukan berhenti, tidak, terus berlangsung. Karena dikatakan, dengar baik, Daniel pasal yang ke-10 ayat yang ke-20 itu, dikatakan, lalu katanya, ini kata Jibril ya, kepada Daniel, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia, dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Nah, lihat itu. Jelas sekali apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Pemerintah-pemerintah, ya, jadi sistem kerajaan kegelapan itu, kerajaan setan itu juga terdiri daripada pemerintah-pemerintahnya. Setanlah sebagai pemimpinnya, tapi di bawah dia juga ada, ya kan, penguasa-penguasa. Ya, penghulu-penghulu, dan yang paling rendah adalah kelasnya itu roh-roh jahat yang ada di udara. Ya, namun demikian kata Jibril kepada Daniel, aku akan memberitakan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Luar biasa message Tuhan untuk Daniel. Ya, dia sedang dibukakan oleh Tuhan satu revelation bagaimana Tuhan memberitahu apa yang akan terjadi di dalam kitab kebenaran. Nah, makanya ya, iblis itu tidak senang kalau kita itu dengar suara Tuhan. Ya, makanya juga pada saat kita berdoa, ya, kita harus minta supaya Tuhan kasih kita intervensi, atau artinya untuk melihat dengan jelas, benarkah ini jawaban Tuhan atau tidak. Ya, sebab jawaban-jawaban daripada Tuhan itu, ya, dari cerita ini kita bisa melihat bagaimana iblis berusaha untuk tidak hanya menahan message itu kita dengar, tapi juga bisa saja, ya, kalau kita lengah, kita tidak bisa mengidentifikasi, ya,
mana suara Tuhan, mana suara iblis, mana suara manusia. Ya. Jadi saya singgung di sini adalah bagaimana di sini, nanti saya akan sampaikan lagi. Ya, ini sudah 8:45 ya. Jadi nanti minggu depan saya akan sampaikan malaikat Jibril ya, masih ada 6 malaikat lagi. Nah, ini yang malaikat yang pertama adalah malaikat Michael atau Mikael ya. Malaikat Mikael ya, yang namanya berarti dia yang sebagai Tuhan. Jadi artinya boleh saya katakan posisinya itu Tuhan angkat yang paling tinggi untuk kepala atau pemimpin. Ya, jelas sekali. Ya, commander of chief ya. Chief commander untuk all the angels ya. Jadi boleh saya katakan juga tugas daripada malaikat Mikael ini adalah paling sering dianggap sebagai malaikat perlindungan dan yang paling kuat dari semua malaikat. Dia dianggap sebagai pemimpin ya di alam malaikat dan malaikat pelindung kebenaran, belas kasihan dan keadilan. Ya. Dengan demikian karya tulisan dalam Alkitab itu kita bisa gambarkan dia itu sebagai seorang prajurit yang paling sering membawa pedang. Ya, karena dia itu adalah pemimpin, jadi artinya dia sebagai kepala tentara pasukan sorga itu. Ya. Jadi dia sering digambarkan dalam gambar profilnya dia itu dia pegang pedang, ya. Malaikat tertinggi Mikael itu membantu situasi kita juga, seperti di mana kita mengalami ada rasa takut, bingung, ya, atau khawatir, ya, akan keselamatan kita. Jadi the point is dia itu benar-benar sebagai malaikat protection, ya. Dia juga membantu melepaskan rasa takut, ya, atau keraguan, ya, dan mendukung kita dalam membuat perubahan-perubahan dalam hidup ini, atau sering dikatakan bekerja sama, ya, dengan mereka yang dapat memperbaiki, ya, masalah-masalah yang berhubungan dengan boleh saya katakan ketakutan, ya, seperti saat ini kita hadapi kan masalah soal keadaan-keadaan dunia ini, ya, pandemi apa, banyak orang yang putus asa apa. Nah, itu tugasnya memberikan kekuatan untuk kita, ya, bahwa Tuhan itu melampaui segala apapun dalam hidup ini. Nah, jadi dia juga memberikan kepada kita motivasi, ya, motivasi termasuk misalnya memberikan keberanian, ya, pengarahan-pengarahan, kita diberikan energi, ya, vitalitas dalam hidup, yaitu supaya kita lebih fokus kepada aspek-aspek tujuan Tuhan dalam hidup kita, ya. Jadi dia juga memberikan kita motivate, ya, motivasi, ya, bahwa kita sebagai anak Allah itu harus jadi terang, jadi garam, jadi alat Allah, ya, bahwa hidup kita itu di atas muka bumi ini punya purpose, punya tujuan gitu, ya. Dan juga memberikan kita kepercayaan diri, ya. Banyak kan orang saat ini tidak percaya diri kan, ya, mulai operasi plastik lah, hidung dimancungin lah. Diobras. Itu diobras. Apa diobras? Maksudnya apa di? Kan ada disulam, ada diobras gitu. Ya, itu. Jadi banyak apa yang
Itu yang kita harus minta sama Tuhan. Jadi kalau kita berdoa-doa, Tuhan kirimlah malaikatmu supaya aku diberi motivasi, gitu loh. Supaya aku diberikan refocus kembali gitu loh sama hidupku gitu. Ya, jadi malaikat Mikael itu tidak hanya melulu sebagai panglima perang saja, tapi itu bagian-bagian fungsi. Jadi karena memang sistem kerajaan Allah itu, kerajaan sorga itu luar biasa, teratur rapi, ya luar biasa. Tuhan telah bagi tugas-tugas yang luar biasa kepada malaikat-malaikatnya. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bagaimana peran daripada Mikael, ya, bahwa kalau kita lihat daripada sistem boleh saya katakan the purpose daripada Mikael ini, boleh saya katakan dia itu benar-benar menjalankan tugas dia sebagai the chief commander, karena pada saat itu Jibril itu, bayangkan selama 21 hari, itu adalah hitungan waktu manusia loh. Ya, hitungan waktu manusia itu saat itu 21 hari, tapi dalam hitungan di dalam alam roh, karena kita tahu angel itu adalah roh, ya kan, spirit gitu loh. Ya. Nah, Tuhan juga berbicara dalam firman Tuhan bahwa Allah itu adalah roh. Ya, nah dia mengambil rupa daging dan darah sama seperti kita supaya kita bisa melihat dia. Ya. Makanya dia mengambil rupa darah dan daging, dialah Yesus. Makanya dia katakan, aku adalah anak manusia. Tapi dia juga adalah Allah. Makanya orang bingung kok ada anak manusia, ada Allah Bapa. Nah, kalau dia tetap memakai eksistensi dia sebagai Allah, roh, kebenaran dan hidup, kemahakuasaannya, ya kita nggak bisa lihat dia, bahkan kita bisa langsung mati. Ya, makanya dia ambillah darah dan daging, the flesh. Dia istilahnya numpang dalam kandungan Maria itu, supaya genap bahwa dia dari mulai Tuhan mengambil benih seorang manusia, dia adalah Allah sendiri. Dia masuk ke dalam kandungan Maria, menjadi bayi yang dibesarkan dari mulai janin sampai 9 bulan, dia dilahirkan, dialah Yesus. Luar biasa. Nah, malaikat juga adalah roh. Ya, jadi kita tidak tahu hitungan di dalam alam roh ini, kita tidak tahu karena dalam alam roh tidak ada waktu. Gitu. Tapi dia mengambil supaya Daniel mengerti, ya, dia tidak bisa bilang aku berperang kepada Satan selama ini dalam hitungan waktu kami, waktu malaikat atau waktunya dalam alam roh. Ya, Daniel tidak ngerti. Tapi dia bilang aku berperang selama 21 hari. Jadi 21 hari itu adalah tadinya adalah hitungan waktu yang akan diambil, yang sudah diambil oleh Daniel untuk dia berpuasa selama 21 hari. Ya, berarti kalau dia kata aku berperang selama 21 hari, berarti awalnya Tuhan sudah suruh perintahkan itu Jibril. Ya. Jadi dari situ kita bisa mengambil satu poin bahwa pada saat kita berdoa, jadi melalui studi malaikat ini, yang pertama saya mau singgung dulu soal doa. Ya. Jadi doa kita itu sudah didengar oleh Tuhan. Sudah dijawab oleh Tuhan. Tapi bisa saja kalau kita belajar daripada cerita ini, bisa saja message Tuhan itu yang sudah Tuhan berikan kepada malaikat Jibril, karena kita tahu itu tugasnya si malaikat Jibril, dia membawa pesan-pesan Tuhan. Ya. Pesan salah satu doa, misalnya doanya Melanie, ya. Jibril, sini kamu. Yes, bos. Ini.
This is my message to my daughter, Melanie Mahakena. Hallelujah. I already answer her prayer. Siap, bos! Berangkat Jibril dari sorga. Oh, luar biasa, saudara. Ya. Terbang dia. Nah, tadi kita sudah belajar, ada pemerintah nih di dalam dunia ini kan? Kan dunia ini adalah kerajaan ke-8. Makanya Tuhan bilang siapa yang cinta kepada dunia, dia tidak berkenan ya kepada Tuhan. Gitu. Tuhan datang ke dalam dunia ini bukan untuk dunia, dia datang ke dalam dunia ini untuk kita. Karena dunia ini satu hari kan akan habis semua. Nah, jadi waktu Jibril datang membawa pesan Bapa di sorga untuk Melanie, itu bisa saja ditahan. Mungkin saat itu Melanie sedang mengambil keputusan, aku mau doa dan puasa 3 hari 3 malam, aku ingin satu jawaban Tuhan tentang apa yang aku hadapi. Ini sebagai contoh saja. Hari pertamanya mungkin saja sudah langsung dijawab oleh Tuhan. Ditahan di udara ini. Makanya terus berdoa, terus doa sampai Jibril datang kepada Melanie. Amin. Jibril yang menjumpai Daniel adalah Jibril yang sama sampai hari ini. Nah, itu hebat. Ya, jadi saya percaya kenapa dikatakan oleh Yesus jangan berhenti berdoa. Berdoalah dengan tidak berkeputusan. Terus berdoa. Pray until something happen. Ya, push. Jadi Bible study ini yang pertama, kenapa saya ingin singgung tentang tugas pelayanan malaikat, supaya kita tahu. Ya. Nah, di Alkitab juga dikatakan bahwa malaikat itu, dia itu memang jelas sekali Tuhan ciptakan untuk menolong kita. Ya. Karena kita tidak bisa berhadapan dengan Satan. Ya. Betul, Tuhan tuh selalu menolong kita, tapi dia juga bisa pakai ya malaikat sebagai perpanjangan tangannya untuk kita. Ya. Nah, di dalam Mazmur pasalnya yang ke-34 ayat yang ke-8 itu dibilang, Mazmur 34 ayat yang ke-8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Haleluya, saudara. Malaikat Tuhan camping di sekitar kita. Glory. Perhatikan itu kemah. Kemah itu berbicara satu tempat yang tidak tetap kan, temporary. Artinya pindah-pindah. Itu berbicara tentang perjalanan hidup kita. Jadi kemanapun kita berjalan, kemanapun kita bergerak, tujuan hidup kita ke utara, selatan, timur, dan barat, artinya malaikat menyertai kita. Syaratnya apa? Kita harus takut akan Tuhan. Karena Alkitab katakan orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Ingat baik-baik, iblis tidak senang hidupmu itu diberkati. Enggak, memang enak aja kita tuh lenggang kangkung masuk surga. Betul, itu jaminan. Tapi Alkitab katakan kalau kita tidak hati-hati, kita bisa jatuh. Dengan temptation, dengan godaan, dengan serangan. Makanya Tuhan siapkan penolong. Selain daripada Tuhan sendiri, yaitu Roh Kudus, Tuhan juga telah menciptakan malaikat-malaikat. Amin. Nah, sampai sini ya, nanti minggu depan kita bahas lagi malaikat yang selanjutnya, yaitu malaikat Jibril ya. Nah, kita bisa tanya jawab. Masih ada 5 menit ya, 5 menit. Mel, apa kabar? Wes. Aku mau tanya itu. Apa? Ya. Nah, tadi kalau nggak salah itu bilang berdoa itu bisa kita bisa minta bantuan berdoa ke malaikat. Ya. Padahal kita selama ini yang kita tahu berdoa itu hanya ke ya Tuhan, Roh, Holy Spirit, you know, Jesus. Ya. Ya.
Go ahead, Melanie. Bagus ya. Bagus, Mel. Share with me. So basically, we got the Father and the Son and the Holy Spirit, right? Of course, we pray to them. We're not praying for the angels or whatever. They're just messengers and warriors, right? So if what we request, what God sends is the angels, right? So it's not like it's already in the package, basically. Yes. It's already Yeah. in the package. It's a package, right? The angel comes fight for you. Like if there's an enemy that's fighting against through the spiritual realms, he's the first one on the line of defense. Wow. Yeah. So that's why I have to answer that. Iya, jadi misalnya contoh doa ini kan, Bapa di sorga, terima kasih, Engkau tahu masalahku Tuhan, tolonglah aku, kirimkanlah malaikatmu. Nah itu bisa kan, kirimkanlah malaikatmu untuk memberikan aku kemampuan dan kekuatan dan melindungi aku, protection, gitu. Kita menyebut apa namanya, namanya juga boleh. Kirimkan malaikat Mikael Tuhan sebagai protection gitu. Nah, makanya melalui studi ini saya membagikan nih tugas-tugasnya daripada pemimpin-pemimpin malaikat ini gitu. Tapi yang jelas yang kayak Melanie bilang, there is the whole package already. Ya. Nah, kan dibilangkan itu sudah the whole package. Malaikat itu berkemah. Jadi artinya kemana kita bergerak, ke situ dia. Ya, tapi poinnya adalah selama kita connection with God, we fear to the Lord gitu loh. Ya kan, kita takut akan Tuhan. Nah, benefitnya kalau kita takut akan Tuhan, hidup kita tuh takut Tuhan, cinta Tuhan, ya, the whole benefit, ya, His angel gitu loh. Malaikatnya itu berkemah dengan kita. Haleluya. Mel, I miss you, Mel. Busy working every day. Oh yeah? You know. But good. Where do you work? I'm a florist in Tenderloin. Wow. Yeah. So Yeah. How's the downtown now? I really don't want to go to downtown. Downtown, I mean, if you go to Market Street, there's no big people. Uh, But where I work is in downtown for 10 years, so that's normal for me to see crazy people under the influence. Downtown, because I used to work on the market and before that tip. Because I used to work for Nostrum, that's why. Oh, okay, so I work in O'Farrell between Leavenworth and High. OMG. Okay. Yeah. in this COVID, people buy the flower. In this COVID, people lot buy the flower. Oh, yeah. I mean, we just keep 6 feet. Man, that is good, huh? They keep you busy. Very good. Yeah. My room is filled. Yeah, thank you. Yeah, thanks to Lord. My God. Nostrum laid off about 6,000 employees. I'm not surprised. There's a lot of people from SF is moving away because they cannot afford the rent. Yeah. Yeah, Crazy. yeah, crazy. That's why we need to pray. We need to pray. Not just for the leader, we pray for all these people that was, they're just, I know from hearing with the voice how there's so much that we have lately. We get, and I thought, I need to do whatever thought, you cannot even, I'm not people thank you. Yeah. So, The thing is, like, what's going on in downtown, a band-aid solution, the city gives the homeless people tents, right? And at the same time, what they do, the city gives them tents. And what sucks about it, they put tents everywhere, so it's kind of like, it sucks, because I have to walk, and they're high at the same time. So, for me, I know how to handle them, so I don't mess with them, but other than that, it's the homeless issues that I
know about this, and this is just an industry for them. You know, they understand because they have use the money to build the building and to really house the homeless people and to really help them to make them with the money, the government. Correction. Here's the thing: the people that you see, they choose to be outside. They have programs, but they choose to keep that drug habit. So that's why they right? That's the number one solution. The issue. Number two issue, you got mentally ill police, right? So even the cops get them. One of them caused a problem in my neighborhood. They have to let them go. So there's no facility, no nothing. That's my point. They don't have a place to really, really shelter them. But the thing is, they have a budget for these people. But they have to get the cut toward the managing first. So at the end of the day, the actual funding for these people is only small amount. Not necessarily. It's just the funding is there. Yes, the city choose not to deal with it because think about it. One person rehabilitation, that's one person. That's $10,000 to $50,000 to rehabilitate one person. And that's the truth. So the cheaper way to do it is just to give them and do what the heck you want, you know. But for the city, they have to put it somewhere else instead of dealing with that problem. And unfortunately, it's been going on for more than 35 years. So, I work in downtown. I see that, like, you know, dirty stuff. So I feel like I'm used to it, you know. So the good thing is they like me. Hard. So so I talk to them. Okay. Whatever, just say, hey, how are you? Oke, Melanie, pimpin doa ya. Kita berdoa. Kalau nggak lagi, kita Bahasa nyanyi. Inggris nggak apa-apa Yeah. Yes. Okay, let's pray, guys. Yeah, we miss that. Let's pray together. Okay. All right, let's pray. Thank you, Father God, for Glory Jesus. Yes. Father God. We humbly come to you. We humbly come through supplication of prayer, Lord. Lord, I pray also, Lord, in Philippians chapter 4, verse 6 and 7. It says, be anxious or don't be afraid. Lord. Through prayer and supplication with thanksgiving, make your request be made known to God, and the peace of God that surpasses all understanding about your situation, your fears, and all your worries, which will guard your mind and heart through Christ Jesus. It says there, Lord Father God, we thank you and we surrender our worries and our problems and our issues, Lord, to you, Father God. Yes, Lord. We surrender it to the altar because it's not for us to keep, Lord. Lord, we surrender everything, Lord. Yes, Lord. And we receive your strength, Father God, because we cannot do this without you, Lord. It says also in your word that you are our strength and refuge, Lord. Even if we are tired, we come to you, Father God, to your house. Please restore us, Lord. Yes, Lord. The things that's going on right now with this pandemic, Lord, I rebuke fear. I rebuke every spirit that Glory is Jesus. trying to attack us, Father God. Through your angel Michael, who's defending us. Hallelujah. And I know that he's defending us and is fighting for us, Father God. And I thank you for your help, Father God. Amen. I thank you for your help, Father God. And I thank you for your blessings, Lord. Yes, Lord. 20 million people who is not working, you still Oh, Lord Jesus, help them. that you have provided for us. Yes, Father Lord. God. And we thank you so much, Father God. Thank you, Lord. And Father God, we thank you for this small little Bible study. Yes, Lord. Even though it's small, not a lot of people, but I know somebody or someone will change their lives for you. Amen. And I thank you for your goodness, Lord. I ask you to cover this
this church, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. We don't know when we're gonna go back to church, Lord. We don't know if we're gonna see anybody. But Father God, this is a perfect opportunity of Yes, Lord. Lord. isolated. It's not something lacking. You're dealing with Mm. us individually to correct us as if that you're resetting us, Father God. Yes, Lord. So, Father God, we thank you for everything that you have done. And I know this is a year of restart. This is a year of restoring. Amen. Yes, Lord. Mm. Father God. And I thank you that you're restoring us to the original blueprint. Hallelujah. Amen. Yes, Amen. Lord. Yes, yes, yes. And I thank you, Lord. We claim and we wait for your promises, Yes. Father God. The promises is there. It is Mm. always about timing with Mm. God, Mm. but it's more of watching us grow, Mm. watching us to going to his path, says the Lord. Mm. But right now, he's just waiting for us to have the same mind frame, Mm. right? With the same mindset, right? It is about time. Look at the people who are in Moses' time when they're in the desert. Mm. 40 years. Mm. 40 is not about timing. No, God is waiting for the generations to die Mm. out. So the new generation will go to the promised land. There's two different Yes, things. Lord. So Lord, please change us and mold us, Lord, to not only claim your promises, Yes, Lord. but to fulfill your purpose Amen. on earth as it is in heaven, Father God. So I thank you for the things that has not come and the things that will come, Father God. Yes, Lord. And Yes. give us the courage, Father God, Yes, not Lord. to be afraid, not to doubt what's going to happen, but to trust 100% Yes, Lord. in you, Father God. Give us the faith and the strength Mm. and the courage, Lord, because we cannot do this without you. We need you, Father God. We need you, Lord Jesus, Yes. and we need you, Holy Spirit. Amen. Thank you for everything that you have done. Cover us by your blood. Protect Amen. us, Lord, and bless each and every one of us. Yes, Lord. In Jesus' In mighty Jesus' name. almighty name. Amen. Amen. Thank you, Amen. Mel. Hallelujah. Thank you. Yeah, I know. Yeah. Yeah. Okay. See you, okay? Ooh.